Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Para warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Madiun tidak hanya diberikan pembinaan kepribadian dan religi selama mereka menjalani masa hukumannya, tetapi juga dibekali kemandirian. Seperti yang diterapkan pada para penghuni Blok A, Lapas Kelas 1 Madiun, Jawa Timur. Para warga binaan di blok khusus wanita ini diberikan pelatihan kemandirian untuk bekal mereka kelak setelah bebas dan kembali ke masyarakat. Para warga binaan wanita Lapas Kelas 1 Madiun diajarkan berbagai keterampilan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah membuat aneka macam roti yang diberi nama El Pasma Bakery. Proses produksinya pun dilakukan di dalam blok wanita lapas, lokasinya persis di selatan sel tahanan. Seorang WBP, Jessica Suci Rahayu, mengaku senang dan sangat bersyukur bisa mendapatkan pelatihan pembuatan aneka macam roti. Pelatihan dasarnya sendiri dilakukan sejak 3 bulan lalu. Dilanjutkan dengan memproduksi roti dalam sepekan terakhir. Dirinya berharap sepulangnya dari lapas nanti, maka akan mengembangkan keterampilan yang ia miliki untuk membantu perekonomian keluarga. Hal senada juga diungkapkan oleh Cindy, warga binaan lainnya. Cindy mengungkapkan bahwa pembinaan yang ia peroleh di dalam lapas saat ini dinilai sangat bermanfaat dan menambah ilmu yang selama ini belum pernah ia peroleh. Karenanya ia bertekad untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga setelah keluar dari lapas dirinya bisa mengembangkan usahanya di tengah-tengah masyarakat. Mbak Cindy, Mbak tadi di sini ngapain? Membuat roti. Roti dari roti pisang keju, pisang coklat, roti manis coklat, roti manis putih, abon sama sosis. Ini baru kali pertama atau memang sebelumnya sudah pernah ada pembinaan seperti ini? Sudah pernah. Berapa lama membuat kue ini? Kalau yang kemarin sekitar 3 bulanan, kalau yang ini sekitar 1 mingguan. 1 mingguan ya? Iya. Kesulitannya di mana Mbak membuat kue ini? Mungkin dari kalau saya ya pribadi dari cara mencubit-cubitnya, terus cara ngolesinya. Kalau pembuatan kue ini ya dari awal gitu, prosesnya berapa lama sih Mbak? Kalau yang pertama itu dari menunggu pengembangannya 15 menit, antara 10 sampai 15 menit. Habis itu kita topping, selesai kita topping tunggu sekitar 1 jam sampai 1,5 jaman. Habis itu kita masukkan ke oven. Nah, ini kan salah satu bentuk pembinaan ya Mbak. Tanggapannya seperti apa? Responnya seperti apa? Baik. Ya, Baik buat dari motivasi kedepannya ya lebih baik lagi lah. Ada pembelajaran di sini, banyak ilmu yang kita dapat di sini. pastinya. Oke, terus ke depan setelah ini kan sudah punya keahlian ya? Ya. Setelah lulus dari sini, yang diharapkan apa? Mungkin buat menambah penghasilan juga dari situasi yang pandemi seperti ini, kita bisa insya Allah membuat roti. Kepala Lapas Kelas 1 Madiun, Asep Sutandar, menjelaskan bahwa dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian kepada para warga binaan ini diharapkan bisa berjalan beriringan. Seperti halnya pembuatan roti ini, pihak lapas juga bekerja sama dengan salah satu UMKM di Kota Madiun. Pihaknya berharap produksi roti ini tidak hanya bersifat sementara, namun bisa berkelanjutan. Bahkan harapannya tidak hanya dipasarkan di dalam kota saja, tetapi bisa dinikmati masyarakat di luar Kota Madiun. Soal rasa, dirinya menjamin tidak kalah bersaing dengan roti yang diproduksi oleh pengusaha kue pada umumnya. Bahkan perharinya, para WBP wanita Lapas Kelas 1 Madiun ini bisa memproduksi hingga 200 pieces kue. Kita dari hari ke hari semakin menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Di situasi pandemi seperti ini kita juga tetap harus melakukan sesuatu yang tentu ini bermanfaat buat pembinaan warga binaan ini. Karena di dalam pembinaan ini kan ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Inilah salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang kita bangun di Lapas Kelas 1 Madiun ini. Tentu harapannya mereka ini mendapatkan skill yang semula mereka tidak mengerti tentang bagaimana pembuatan roti ini. Kami digandeng dari UMKM ya untuk pengerjaan ini, kami juga digandeng dengan mitra kita, mitra koperasi. Tentu ini semua berkolaborasi. Nah, kami tidak akan bisa melakukan sendiri tentu. Harus banyak dukungan-dukungan, termasuk dari teman-teman pers juga dalam rangka mengembangkan ini semua. Nah, harapan ke depan tentu
ini bukan di awal saja seperti ini, tetapi yang paling penting adalah bagaimana berkelanjutannya. Nah, dan saya konsentrasinya bukan sebatas di pelatihan. Kalau sebatas di pelatihan, hanya dapat sertifikat selesai. Mereka mau kerja apa nanti? Kan gitu. Tapi kami tidak seperti itu. Bagaimana ini bisa berkesinambungan, bisa berproses terus dan menghasilkan produk-produk. Nah, begitu juga ketika nanti mereka sudah keluar, ya kita sebenarnya target kita 100 PCs ya, tetapi ternyata 200 pun mampu mereka. Ya, kemarin sudah kita lakukan, kita produk sebanyak 200 dan kita bagi-bagi ke instansi di Kota Madiun ini sebagai promosi kami. Produksi roti yang dihasilkan WP Lapas kelas 1 Madiun ini juga mendapat apresiasi langsung dari Wakil Wali Kota Madiun, Indah Raya Saputri. Saat berkunjung ke lapas, dirinya terus memberikan motivasi kepada para warga binaan sehingga ketika keluar dari lapas nanti, para WBP telah memiliki skill yang bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya itu, dirinya juga akan mengkoordinasikan dengan dinas terkait untuk membantu dalam hal packaging atau pengemasan hingga pemasarannya. Ya, ini luar biasa sekali, adalah ciptaan dengan cinta yang luar biasa dari teman-teman binaan lapas yang sudah mau dengan hati, dengan cinta memproduksi bakery lapas ini, dan yang pasti apa yang mereka ciptakan ini benar-benar suatu hal yang bisa membawa mereka nantinya mempunyai skill ketika sudah berada di luar. Dan saya harapkan nantinya ketika ini bisa menjadi bekal mereka diterapkan di masyarakat juga bisa diterima. Dan luar biasanya sekali adalah ternyata hasilnya enak banget. Kemarin kebetulan sempat dikirim ke rumah dan saya mengicipi itu luar biasa, rasanya benar-benar ya enak lah. Jadi empuk, manisnya juga pas gitu, dan toppingnya juga bermacam-macam, isiannya juga bermacam-macam. Harapannya ke depan bisa menjadi konsumsi masyarakat secara luas dan bisa diterima di masyarakat. Kalau bentuk dukungan pemerintah kota Bu, ini kan nanti juga bisa dipasarkan di luar. Iya, insya Allah nanti akan kita koordinasikan dengan dinas terkait, terutama mungkin dengan Disnaker ya, selaku di bawah UMKM dan koperasi. Nanti akan koordinasi juga dengan pihak lapas, bagaimana pemasarannya yang baik, kemudian akan kita bantu promosikan lah mungkin ke dinas-dinas supaya ketika ada agenda-agenda rapat intern, kemudian yang memerlukan konsumsi bisa mengambil bakery-nya dari sini. Yang dipesankan kepada mereka yang saat ini masih berada di sini, terus ambil ilmunya, serap ilmunya supaya nanti ketika sudah berada di luar bisa menjadi pegangan, bisa menjadi bekal untuk memulai usaha yang bisa diterima masyarakat dan juga bisa memulai hidup baru dengan keahlian yang bisa membantu mereka diterima di masyarakat dan menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Orang nomor 2 di Kota Madiun ini juga berpesan kepada seluruh WPP agar tekun menyerap ilmu selama berada di dalam lapas, sehingga ketika kembali ke masyarakat nanti telah memiliki bekal untuk memulai kegiatan usaha dan menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk menopang kelangsungan hidup keluarganya. Dari Madiun, Tim Liputan Garda TV.